Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 12 Februari 2024. Film dokumenter Dirty Food menjadi perbincangan hingga disorot kubu Prabowo Subianto dan Ganjar. Selanjutnya pentolan Dewa 19 memperkenalkan sosok calon ibu negara jika Prabowo menang sebagai presiden. Film dokumenter Dirty Food menjadi perbincangan menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Film itu menampilkan 3 pakar hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mohtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti. Dalam film yang berdurasi hampir 2 jam itu mengungkapkan berbagai dugaan kecurangan yang mengarah ke salah satu paslon. Film yang disutradarai dan Laksono rilis pada Minggu 11 Februari 2024. Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman mengkritisi film tersebut karena menyampaikan fakta-fakta asumtif. Menurutnya, apa yang disampaikan harus memakai data yang berimbang. Bisa tonton dan lihat ya. TKN menanggapi sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Ya. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah ya pemilu ini ya dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Sedangkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai 3 ahli hukum yang muncul memiliki reputasi baik. Todung mengatakan film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Berita mengenai peluncuran film Dirty Food. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Food ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan mengenai itu. Musisi Ahmad Dhani bersama Dewa 19 manggung di kampanye akbar Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu lalu. Penampilan Dewa 19 menghibur ratusan ribu pendukung paslon nomor urut 2. Di tengah lautan masa pendukung kampanye akbar, Dhani ketika itu hendak menyanyikan lagu jagoan Dewa 19 yang berjudul Kangen. Dhani lalu menggandeng seorang perempuan. Di hadapan massa, Dhani memperkenalkan jika sosok itu merupakan calon ibu negara jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Sosok wanita tersebut ternyata putri mendiang Presiden Soeharto, Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto. Yuk. Lagu. Sebuah lagu yang berumur sudah lebih dari 30 tahun ya. Yes. Kita akan bernyanyi bersama calon ibu negara kita. Ayo mulai.
Jangan lupa coblos Mbak Titi. Diketahui dari pernikahan Titi dan Prabowo, pasangan ini dikaruniai seorang putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau lebih dikenal dengan Didit Prabowo. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.